Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur karena Tuhan boleh senantiasa memelihara dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita ada di penghujung minggu ini. Kita bersyukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang senantiasa diperlihatkan, ditunjukkan kepada kita. Kita mengucap syukur hari ini. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih setia-Mu. Kasih setiamu yang ku rasakan,
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan, untuk setiap kebaikan Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Bapa, kami sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Puji dan sembah, selain puji dan sembah Kau. Kami sungguh mengucapkan syukur. Tidak ada hal yang lain yang kami bisa perbuat untuk Tuhan kecuali pujian penyembahan kami. Kami tidak akan pernah bisa membalas setiap kebaikan-Mu ya Bapa. Kami memuji menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Itulah yang kami boleh sungguh lakukan, yang kami boleh perbuat di hadapan-Mu ya Bapa. Tinggikan nama-Mu, agungkan Engkau ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat setiap berkat pemeliharaan-Mu yang sangat nyata dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada di penghujung minggu ini. Kami mengucap syukur buat setiap kesetiaan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu pagi ini pun kami diperlengkapi oleh kebenaran firman, sehingga kami boleh senantiasa mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Injil Lukas, pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-78 dan 79. 78 dan 79 ya. Injil Lukas pasal yang ke-1. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara,
Apa yang kita baca pagi ini adalah rangkaian dari pujian Zakaria. Saudara, yang menarik adalah 2 pasal dalam Injil Lukas yang berkaitan dengan kelahiran Yesus itu sering kita sebut sebagai nyanyian pujian. Karena memang kemiripannya dengan kitab Mazmur ya, dalam Perjanjian Lama, gereja mula-mula biasanya menambahkan musik dalam bagian-bagian ini. Nah saudara, kita sudah belajar untuk dua hari yang lalu ya tentang pujian Maria, yang Magnificat Maria itu, Magnificat ya, Maria. Nah kita hari ini membaca tentang bagaimana Zakaria memuji Tuhan. Saudara, Zakaria ini adalah imam yang memang pada waktu itu bertugas, berarti sebagai imam besar yang mendapatkan giliran. Saudara, sebenarnya bukan hal yang biasa. Maksud saya, tidak selalu imam bisa bertugas ini. Karena itu ditentukan dengan mekanisme tentunya mereka. Dan tugas di ruang Maha Kudus adalah menjadi satu tugas yang sangat-sangat istimewa. Berarti imam besar atau imam Zakaria bukan orang yang sekedar, tapi imam yang sungguh-sungguh punya dedikasi yang tinggi. Nah saudara, tapi imam yang sedemikian itu tidak serta-merta menjamin kualitas atau tingginya iman yang dia miliki. Itu sebabnya ketika dia bertugas dan dia diberitahu bahwa istrinya yang sudah tua, karena dia pun sudah tua, Elizabeth akan mengandung, dia tidak percaya. Dan oleh karena ketidakpercayaannya itu, dia bisu, tidak bisa bicara. Sampai dia melihat, sampai anak yang dijanjikan itu betul lahir. Berarti paling tidak berapa lama bisu? 9 bulan. Kenapa? Karena ketidakpercayaannya. Nah saudara, setelah 9 bulan melewati masa kebisuannya, Zakaria pada akhirnya bisa berbicara kembali. Ia mengumumkan bahwa bayi yang terlahir secara ajaib dari Elizabeth itu dinamakan Yohanes. Dia yang ngasih tahu. Karena memang dia diberitahu. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Kemudian Zakaria penuh dengan Roh Kudus dan ia berbicara tentang kesetiaan Allah dan penebusan yang akan diberikannya melalui Mesias. Sudah Tuhan memakai orang dengan berbagai tingkatan, dengan berbagai posisi, dengan berbagai jabatan untuk memuliakan Dia. Memakai mereka menjadi alatnya. Saudara, bagaimana kita bisa menyaksikan pujian Maria yang begitu luar biasa? Dan pagi hari ini kita melihat pujian Zakaria juga luar biasa. Bagaimana dia menyampaikan apa yang akan dilakukan, apa yang akan Allah perlihatkan, apa yang ingin Allah kerjakan melalui Mesias itu. Nah, cuplikan ayat yang kita baca ini dari ayat yang ke-78 dan 79, oleh rahmat-Mu, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melewat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang ada dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera bukan sekedar tidak konflik seperti renungan kita kemarin pagi. Yang berita atau kabar buruk dan kabar baik itu. Bukan sekedar tidak konflik. Tapi damai sejahtera ini merupakan satu kondisi ideal yang dirindukan semua orang. Shalom. Ketika shalom Allah ada dalam diri kita, berarti semua situasi ideal kita miliki. Ketidaktakutan, ketidakkhawatiran, ketiadaan konflik, ya, dan bagaimana kita boleh merasakan juga keselamatan.
yang daripada Tuhan itu. Saudara, kehadiran Sang Mesias itu akan melakukan hal itu. Saudara, hari ini bagaimana kita belajar, bagaimana Tuhan mendidik, mengajar Zakaria dalam ketidakpercayaannya. Dan dia harus merenungkan ketidakpercayaan itu melalui kebisuannya selama 9 bulan. Tapi setelah itu, dia bisa memaknai segala sesuatu yang dia tahu selama ini dengan makna yang baru. Sebagai imam yang dia banyak yang dia tahu tentang kebenaran firman, tapi yang dia mungkin tidak percayai. Atau dipercaya pun dengan makna yang salah. Roh Kudus membimbingnya untuk memaknai dengan makna yang baru. Saudara, hari ini, hari Sabtu, saya selalu mengajak kita menjadikan ini hari yang istimewa. Karena Minggu menjadi hari yang khusus untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Sekali lagi, bukan karena berarti hari-hari lain kita tidak perlu ibadah, bukan. Tapi saudara, saya ingin mengajak kita, bagaimana kita dengan pimpinan Roh Kudus bisa menyanyikan nyanyian baru. Menyanyikan nyanyian baru di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang hanya sekedar bernyanyi, tidak memuji Tuhan. Nyanyian baru itu berarti bisa memaknai sesuatu yang selama ini hanya sebagai tulisan, hanya sebagai bacaan, tapi menjadi sesuatu yang bermakna seperti Zakaria memaknai, mengerti akan janji-janji yang Tuhan Allah selama ini sampaikan. Dan Zakaria tahu. Tapi setelah dia mengalami pelajaran dari Tuhan 9 bulan, dia bisa memaknai dengan makna yang baru. Saudara, ketika engkau beribadah, jangan kau hanya bernyanyi, tapi biarkan pujian itu lahir dari hatimu. Memuji Tuhan bukan hanya bernyanyi karena pemandu atau liturgis atau WL suruh engkau bernyanyi. Tapi engkau memuji Tuhan mengungkapkan bagaimana pengalaman rohanimu bersama Dia. Bagaimana kekagumanmu, imanmu. Bagaimana engkau boleh menyadari karya yang Tuhan telah lakukan melalui Kristus. Terutama dalam masa-masa Natal ini. Saudara, Tuhan memberikan Kristus bagi kita supaya kita tidak binasa. Itulah yang semestinya kita terus nyanyikan di hadapan Tuhan. Kita boleh sungguh mensyukuri karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan begitu rindu saya dan saudara mengalami keselamatan. Saudara, biarlah di dalam kehidupan kita, dalam masa-masa Advent ini, kita menyadari betapa karya Tuhan di dalam diri Kristus Yesus. Ada banyak lagu Natal yang kita nyanyikan. Biarkan lagu itu boleh kita nyanyikan dengan makna yang baru. Dengan makna yang baru. Oleh karena kita mengerti betapa kasih Kristus begitu besar dalam hidup kita. Untuk memberkati kita. Mari kita belajar. Tuhan, aku mau memuji Engkau dengan nyanyian yang baru. Mungkin nyanyian itu lama, tapi saya menyanyikannya dengan makna yang baru. Karena saya menyadari, sebagaimana Zakaria menyadari tentang rencana Allah dalam diri Mesias. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa,
besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Tuhan, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Yesus yang layak, Yesus yang layak, selalu ku sembah. Tuhan, ampuni kami kalau kami seringkali dalam ibadah-ibadah kami hanya sekedar bernyanyi. Kami tidak mengalami, tidak memahami bahkan maknanya. Maka seringkali nyanyian kami tidak keluar dari hati kami yang paling dalam. Ampuni kami ya Tuhan. Biarkan pengalaman Zakaria boleh sungguh menjadi pengalaman kami, menyanyikan, memaknai bahwa setiap hal yang lama kami ketahui dengan makna yang baru. Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan, Engkau yang layak diagungkan. Kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak untuk ku sembah. Tuhan, hanya Engkaulah Tuhan yang layak disembah, ditinggikan. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa. Engkau rela menjadi sama seperti kami untuk menyelamatkan kami. Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Bahkan kasih-Mu melebihi kasih siapapun Tuhan. Bahkan ketika orang-orang di sekeliling kami yang semestinya mengasihi kami pun tidak mengasihi kami, Engkau tetap mengasihi kami. Tuhan, biarkan dalam masa Natal ini kami semakin mengerti betapa besar kasih-Mu bagi kami. Dengan kelahiran-Mu sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga. Dan biarkan Tuhan kami semakin mengerti akan setiap apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kami.
Dan biarkan kami seperti Zakaria menaikkan pujian kami, seperti Maria menaikkan pujian kami. Karena kami menyadari kami mengalami betapa Tuhan mengasihi, melakukan perbuatan yang besar untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu Tuhan, kami boleh sungguh memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Sebagaimana Zakaria menceritakan peristiwa yang dialami kepada orang lain. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Pagi ini kami sungguh mau berdoa Tuhan. Tuhan pakailah kami agar dalam ibadah-ibadah kami, secara khusus ibadah-ibadah minggu, bukan sekedar formalitas, tapi ibadah yang di dalamnya kami sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau yang mengubahkan. Tuhan terima kasih. Kami juga rindu Tuhan kami boleh mengajak seluruh orang di sekeliling kami, mengajak keluarga kami, membawa saudara-saudara kami, membawa rekan-rekan kami. Tuhan pakai kami, untuk melalui kami bisa mewartakan kabar baik. Dan Tuhan sertailah kami kemanapun kami pergi. Tuhan kami berdoa untuk setiap kami yang Tuhan juga libatkan di dalam pelayanan hari Minggu besok Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Secara khusus saya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Dimanapun dalam naungan gereja apapun, biarlah kami hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang sungguh-sungguh taat, sungguh-sungguh takut akan Engkau, sungguh-sungguh punya integritas, menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, bukan menyampaikan ide gagasan kami, bukan menyampaikan demi popularitas kami, bukan menyampaikan sesuatu demi keuntungan diri kami sendiri, bukan menyampaikan sesuatu untuk menyenangkan telinga orang-orang yang tertentu yang kami harapkan. Tapi biarkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu saja, bukan yang lain. Pimpin kami ya Bapa, supaya baik tidak baik waktunya, kami boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan, kami boleh Tuhan menjadi alat-Mu yang setia sampai akhirnya nanti. Berkati juga Tuhan, supaya hari ini kami boleh bersama-sama mempersiapkan diri dengan baik. Kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama jauh dari persekutuan, yang sudah lama menghilang dalam ibadah-ibadah. Tuhan, kami rindu Tuhan, Engkau yang menolong kami, memakai kami untuk kami boleh membawa mereka kembali. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucapkan syukur sepanjang minggu ini Tuhan memberkati kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh sungguh mempermuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang oleh karena keterbatasan fisik, mereka mungkin tidak bisa hadir, tidak bisa pergi beribadah. Tuhan, pakailah setiap sarana yang ada untuk orang tua kami tetap beribadah. Juga untuk setiap saudara kami punya pergumulan, karena mereka harus bekerja sip-sipan, mereka harus bekerja dan waktunya jam ibadah mereka harus lembur. Tuhan juga berikan jalan keluar, Tuhan yang menolong mereka. Kami percaya Tuhan Engkau Allah Jehovah Jireh kami, supaya kami menyediakan sehingga setiap anak-anak Tuhan tidak ada halangan apapun untuk beribadah kepada Engkau. Kalaupun ada halangan, mereka berani menerima resiko untuk boleh mengutamakan Engkau. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang nyata kuasa-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan buat setiap jemaat Tuhan yang sakit, yang mengalami kesulitan kehidupan dalam permasalahan. Kami mau percayakan kepada Engkau. Biar mereka senantiasa mencari Tuhan dan kerajaan dan kebenarannya. Dan biarlah Tuhan mereka mengalami pengalaman sebagaimana yang dialami Zakaria. Lihat karya Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan sungguh-sungguh mengucap syukur. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera dari pagi hari ini sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat beraktivitas, selamat berkarya, selamat berakhir pekan, dan nikmatilah akhir pekan ini bersama keluarga saudara.
dan sembari mempersiapkan diri untuk pelayanan dan ibadah besok. Mari ajak satu yang lain, keluarga, saudara, teman, ajak mereka. Dan masa-masa Natal ini biarlah menjadi kesempatan yang baik untuk buat mereka. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.